Tapi siapa sangka, malam pertama bukan hanya membuka rahasia besar, tapi juga membuka pintu takdir yang tak terduga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh keberkahan. Ajakan like, komentar, dan subscribe. Sebelum kita lanjut ke cerita yang sangat menyentuh dan penuh pelajaran hidup ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif berikutnya. Mari kita mulai ceritanya. Namaku Haryono. Aku bukan siapa-siapa. Hanya anak petani biasa dari desa kecil yang bahkan tak banyak tercantum di peta. Tapi suatu hari, hidupku berubah drastis. Bukan karena aku memenangkan lotre atau mendapatkan warisan mendadak. Tidak. Hidupku berubah karena sebuah keputusan pahit yang harus kutelan demi menyelamatkan orang tuaku. Terutama ayahku yang terlilit utang besar akibat gagal panen dan bisnis yang ditipu orang kepercayaannya. Aku menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana ayahku dipermalukan di hadapan tetangga karena tak sanggup membayar utang yang terus menumpuk. Aku hanya punya satu pilihan, mengorbankan diri demi keluarga. Lalu datanglah tawaran aneh itu, menikahi seorang wanita tua pemilik hotel terkenal yang hidup sendiri tanpa pewaris. Katanya, dia hanya ingin ditemani. Tak ada syarat rumit, cukup menikah secara sah dan menemaninya. Sebagai gantinya, seluruh utang ayahku akan dilunasi. Aku terdiam lama, tapi kemudian aku menyadari tak ada jalan lain. Demi ayah, demi ibu, aku mengangguk pelan. Dan begitulah, hari itu aku mengikat janji suci dengan seorang wanita yang sudah berumur jauh di atasku. Namanya Bu Farida. Bu Farida bukanlah wanita sembarangan. Ia pemilik salah satu hotel tua namun sangat terkenal di daerah pegunungan. Hotel itu besar, klasik, dan penuh sejarah. Banyak tokoh penting pernah menginap di sana. Tapi ironisnya, pemilik hotel sebesar itu memilih hidup sepi, tanpa anak, tanpa pasangan. Saat pertama kali aku bertemu dengannya, aku terkejut. Tubuhnya sudah membungkuk sedikit, kulitnya keriput, suaranya gemetar. Tapi mata itu menatapku dengan ketegasan yang tidak bisa aku abaikan. Aku tidak ingin dicintai, Nak, katanya waktu itu. Aku hanya tidak ingin mati sendirian. Kalimat itu menusuk batinku. Aku mengangguk tanpa banyak tanya. Aku pikir ini akan jadi pernikahan formalitas. Aku tinggal di rumah besar, ia di kamarnya sendiri. Aku menjaga hotel, ia menikmati masa tua. Tapi malam pertama, semuanya berubah. Malam itu dingin. Gerimis jatuh pelan di luar jendela kamar besar tempatku tidur. Aku baru selesai mengganti baju ketika seseorang mengetuk pintu. Kaget, karena di rumah besar ini hanya kami berdua dan beberapa pelayan yang sangat menjaga jarak. Saat kubuka pintu, berdirilah Bu Farida dengan mengenakan gaun tidur berwarna merah marun. Wajahnya tersenyum, namun matanya, entah mengapa, terlihat sangat hidup. Malam pertama, jangan lupa itu bagian dari akad kita, katanya pelan. Aku membeku. Semua kesepakatan seolah berputar ulang di pikiranku. Aku tak pernah berpikir sampai sejauh ini. Aku berpikir dia hanya butuh pendamping legal, bukan suami dalam arti sebenarnya. Tapi malam itu, ia menuntunku masuk ke kamarnya sendiri. Dan di sanalah, sesuatu yang tak pernah kubayangkan terjadi. Ia begitu bersemangat, begitu yakin, bahkan lebih berani daripada wanita muda sekalipun. Aku yang gugup hanya bisa diam, menuruti, tak kuasa menolak karena ia adalah istri sahku. Keesokan paginya, aku bangun dalam kondisi linglung. Banyak hal berputar di pikiranku. Aku merasa bersalah, terjebak, dan sekaligus bingung. Tapi Bu Farida berbeda. Ia duduk di ruang makan dengan wajah berseri. "Kau suami yang baik," katanya sambil menyuap bubur pelan. Aku hanya bisa tersenyum kaku. Apa yang sebenarnya ia pikirkan?
Apakah ini permainan? Atau ia benar-benar mencintaiku? Hari-hari selanjutnya berjalan cepat. Aku mulai tinggal penuh di hotel, membantu mengurus operasional, belajar dari manajer yang sudah lama bekerja di sana. Tapi diam-diam, aku mulai memperhatikan gerak-gerik Bu Farida. Ia bukan wanita tua biasa. Ada rahasia dalam dirinya, seolah-olah ia sedang menyembunyikan sesuatu yang besar. Setiap malam, ia menghilang dari kamarnya. Kadang terdengar suara orang berbicara dari perpustakaan tua di ujung lorong. Suatu malam aku memberanikan diri mengikuti jejaknya. Ternyata benar, ia masuk ke perpustakaan yang tak pernah dikunci. Dari balik rak buku, aku melihat ia sedang membuka peti kayu tua dan mengeluarkan beberapa dokumen. Matanya menatap foto usang seorang pria muda, lalu ia menangis. Aku mundur pelan dan kembali ke kamar. Malam itu aku tak bisa tidur. Siapa pria di foto itu? Apakah dia cinta pertama Bu Farida? Apakah aku hanya pelarian? Atau, lebih parah lagi, apakah aku bagian dari rencana yang lebih besar? Pagi harinya aku mencoba bertanya secara halus. Tapi ia hanya tersenyum, lalu menjawab, "Semua akan kamu ketahui pada waktunya, suamiku." Kalimat itu justru membuatku makin gelisah. Hari demi hari berlalu. Perlahan aku mulai nyaman dengan kehidupan baruku. Para karyawan hotel mulai akrab denganku, bahkan ada yang menganggapku sebagai harapan baru. Tapi di balik semua itu, aku masih terus dihantui oleh rahasia masa lalu Bu Farida. Hingga suatu hari, seorang tamu misterius datang ke hotel. Pria berjas rapi, bermata tajam, dan terlihat sangat mengenal setiap sudut bangunan ini. Ia memperkenalkan diri sebagai Adnan, saudara tiri dari Bu Farida yang telah lama menghilang. "Haryono, kamu harus tahu satu hal," katanya saat kami bicara empat mata di taman belakang. "Farida bukan hanya wanita tua kesepian. Ia menyimpan sesuatu yang bisa membahayakanmu jika kau tidak hati-hati." Aku tertegun. Apa maksud Adnan? Tapi sebelum aku bisa bertanya lebih jauh, ia hanya meninggalkan satu pesan. "Lihatlah surat wasiat lama yang disimpan di balik lukisan besar di ruang kerja." Malam itu, setelah semua orang tidur, aku menyelinap ke ruang kerja Bu Farida. Dengan hati-hati, aku mengangkat lukisan besar bergambar pegunungan. Benar saja, ada laci tersembunyi di baliknya. Di dalamnya, ada dokumen tua yang tampak rapuh. Saat kubuka perlahan, mataku membelalak. Surat itu berisi nama-nama ahli waris, catatan bisnis gelap yang dulu dijalankan oleh keluarga Farida, dan rencana untuk membersihkan nama baik keluarga dengan mewariskan seluruh kekayaan kepada orang netral, yakni seseorang yang tak terlibat dalam masa lalu keluarga, seseorang yang tulus seperti aku. Malam itu aku menangis. Bukan karena takut, tapi karena aku merasa dimanfaatkan dan sekaligus dipilih. Aku sadar bahwa sejak awal, Farida tahu segalanya tentangku. Bahkan mungkin, ia telah mengamati kehidupanku sebelum menawarkan pernikahan ini. Tapi yang paling menyakitkan adalah, aku mulai menyayanginya. Entah sejak kapan, aku tak tahu. Tapi melihat kelembutannya setiap pagi, caranya menatap bunga, mendengarkan musik klasik, dan berbicara tentang masa lalu, semua itu membuatku jatuh dalam diam. Tapi bisakah cinta tumbuh dari dasar yang tak jujur? Bisakah aku melanjutkan semua ini jika hatiku penuh keraguan? Aku memilih untuk diam dan menunggu. Aku percaya, waktu akan membawaku pada jawaban. Dan benar saja, malam ke-40 setelah pernikahan kami, Farida mengajakku duduk berdua di balkon. Angin malam berhembus pelan, membawa harum melati dari taman. "Haryono," katanya dengan suara yang lebih berat dari biasanya, "aku ingin kamu tahu, aku tidak memilihmu karena kasihan. Aku memilihmu karena aku melihat pantulan masa mudaku dalam dirimu. Kau mungkin pikir aku ini manipulatif, tapi satu hal yang tidak pernah pura-pura adalah rasa terima kasihku." Malam itu, ia memelukku erat. Untuk pertama kalinya,
Pelukan itu terasa tulus. Malam itu, suasana kamar terasa sunyi, tapi bukan sunyi yang menakutkan. Lebih seperti keheningan yang menanti jawaban dari semesta. Aku duduk di pinggir ranjang, masih mengenakan pakaian pengantin yang belum sempat kulepas. Nenek Farida duduk di sofa, menatapku dengan tatapan lembut yang sulit kutafsirkan. Lalu, ia mulai bercerita tentang masa mudanya, tentang perjuangan membangun hotel ini dari nol, dan tentang cinta pertama yang tak pernah berhasil ia miliki karena pilihan keluarga. "Aku menikahimu bukan untuk memaksakan cinta," katanya pelan, "tapi karena aku ingin menutup hidupku dengan memberi makna, bukan sekadar menunggu ajal." Malam itu, tak ada sentuhan jasmani seperti yang dibayangkan orang saat menyebut malam pertama. Yang ada hanyalah percakapan yang membuka hati, air mata yang jatuh dalam diam, dan perasaan baru yang perlahan tumbuh dari rasa hormat. Dalam keheningan itulah, aku mulai melihat Farida bukan lagi sebagai nenek tua yang kucurigai, tapi sebagai perempuan kuat yang memilih mencintai dengan caranya sendiri. Pagi hari setelah kejadian mengejutkan di malam pertama, suasana di villa utama hotel itu terasa berbeda. Aku terbangun dengan kepala penuh tanda tanya dan perasaan yang tidak karuan. Nenek Farida sudah tidak terlihat di ranjang, hanya secarik surat yang diletakkan rapi di meja samping tempat tidur. Aku membacanya perlahan, dan setiap kalimat terasa seperti potongan teka-teki dari kehidupan nenek Farida yang belum sempat aku pahami. Dalam surat itu, ia menulis bahwa dia harus pergi sebentar untuk urusan penting dan memintaku untuk menjaga hotel selama beberapa hari ke depan. Anehnya, ia juga menyebutkan bahwa aku akan menemukan jawaban dari semua kebingungan itu dalam waktu dekat. Aku berjalan keluar kamar, dan para karyawan hotel mulai memanggilku dengan sebutan Tuan Muda. Mereka mematuhi setiap ucapanku, seolah-olah aku kini sudah menjadi bagian dari kepemimpinan hotel itu. Semakin banyak pertanyaan berputar di benakku, apalagi saat manajer hotel mendatangiku dan menyerahkan berkas legalitas hotel yang kini tercantum namaku sebagai salah satu pemiliknya. 3 hari berlalu tanpa kabar dari nenek Farida. Aku mulai khawatir, dan rasa bersalah karena meragukan niat tulusnya menghantui pikiranku. Namun, pada hari keempat, seorang pria berjas datang ke hotel dan memperkenalkan dirinya sebagai notaris keluarga Farida. Ia membawa serta sebuah rekaman video yang diminta oleh nenek Farida untuk diputarkan jika ia tidak kembali dalam 3 hari. Dengan jantung berdebar, aku duduk di ruang tengah dan menonton video itu. Di dalamnya, Farida duduk anggun mengenakan kebaya putih. Wajahnya tersenyum tenang. Ia menjelaskan bahwa ia memang sudah mengetahui kondisinya yang tidak akan bertahan lama. Ia memilih menikah denganku bukan karena kesepian semata, tapi karena ia melihat ketulusan, kesetiaan, dan keberanian dalam diriku sejak pertemuan pertama. Dalam video itu, ia mengatakan bahwa semua kekayaannya akan diwariskan padaku, bukan karena aku suaminya, tapi karena ia percaya hanya aku yang bisa menjaga warisan hidupnya dengan hati yang tulus dan tidak serakah. Aku terdiam lama. Air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Aku bukan menangisi harta, bukan pula terharu karena mendapat warisan. Tapi aku menangis karena selama ini aku melihat nenek Farida sebagai jalan pintas pelunasan hutang, sementara dia melihatku sebagai cahaya terakhir dalam hidupnya. Aku tak pernah menyangka, di balik raga yang renta itu, tersembunyi jiwa besar yang penuh cinta. Sejak saat itu, hidupku berubah drastis. Aku memutuskan untuk belajar mengelola bisnis hotel dengan serius. Aku juga memperbaiki hubungan dengan ayah dan keluarga, dan pelan-pelan melunasi hutang dari hasil kerja keras sendiri. Aku tidak ingin kekayaan yang aku terima menjadi jalan kemalasan. Justru aku ingin menjadikan hotel ini tempat yang ramah, penuh kasih, dan penuh kenangan. Karyawan yang dulu bekerja setengah hati, kini merasa dihargai dan bekerja dengan penuh semangat. Nama Farida tidak hanya hidup di papan hotel, tapi juga di hati semua orang yang mengenalnya. Setahun berlalu, hotel kecil itu kini menjadi tempat favorit wisatawan domestik dan mancanegara.
Banyak yang tidak tahu bahwa pemilik hotel itu dulunya seorang pemuda yang menikah karena hutang. Tapi aku tidak pernah malu akan masa laluku. Karena dari sanalah aku belajar bahwa hidup tidak bisa ditebak. Takdir bisa hadir dalam bentuk yang tidak kita harapkan. Cinta sejati bisa lahir bukan dari tubuh yang muda dan cantik, tapi dari hati yang mengasihi dan memberi tanpa syarat. Dan warisan sejati bukanlah harta, tapi kepercayaan yang lahir dari pengorbanan. Di salah satu sudut hotel, aku membuat taman kecil dengan batu bertuliskan nama Farida, sebagai bentuk penghormatan dan pengingat bahwa semua ini bermula dari wanita yang dianggap orang hanya sebagai nenek tua, padahal ia adalah pelita kehidupan. Kisah ini mungkin terdengar aneh bagi sebagian orang, bahkan bisa jadi ditertawakan. Tapi bagiku, ini adalah takdir yang mengubah hidup. Aku, Haryono, yang dulu hanya pemuda biasa dari kampung, kini menjadi sosok yang dihormati bukan karena harta, tapi karena perjuangan dan perubahan. Pesanku kepada kalian yang menonton, jangan pernah meremehkan jalan yang tampak tidak biasa. Kadang, jalan itulah yang dipilih Tuhan untuk menguatkan, mendewasakan, dan membawa kita ke takdir yang lebih baik. Jika hidup memaksa kalian memilih sesuatu yang tak kalian rencanakan, jangan langsung menolaknya. Bisa jadi, di sanalah letak keberkahan yang kalian cari selama ini. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai selesai. Jika kalian merasa cerita ini menyentuh hati dan penuh pelajaran hidup, bantu sebarkan agar semakin banyak orang yang bisa mengambil hikmahnya. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe ya. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.